Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saudara-saudaraku sekalian, pada malam hari ini kita berkumpul kembali ngopi bisik bareng Cak Warto, ngolah pikir, diskusi asik. Teman-teman, malam hari ini sebagaimana biasa, jika ada unek-unek atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita diskusikan, kita urun rembuk. Ayo kita bersama-sama urun rembuk sebelum kita ke narasumber. Gimana Pak Tarso, ada yang mau disampaikan dulu? Ya, satu bang. Oke, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada unek-unek yang mau saya sampaikan nih Pak Kiai sama rekan-rekan. Saya kok dapat informasi di Al-Quran. Nanti mohon diiyakan kalau ada, memang kalau nggak ada ya mohon bilang nggak ada. Ada satu ayat yang mengatakan bahwa semua dosa itu diampuni oleh Allah kecuali dosa syirik. Ya, memang ada gitu? Iya, ada kan? Ada ya Pak ya? Mudah-mudahan. Kalau memang ada ya Pak Kiai. Iya. Pemahaman saya itu begini Pak Kiai. Kalau semua dosa diampunin kecuali dosa syirik, berarti kan dosa itu nggak banyak ya Pak Kiai. Artinya dosa cuma satu berarti ya. Di luar itu ya insya Allah diampunin. Kalau saya tarik ke sini sekarang saat ini bicara masalah syirik, ya Pak Kiai. Kalau misalnya kita tarik ke sebab dan akibat, berarti syirik di sini itu kan berarti akibat. Ya, sepakat ya, akibat. Nah, sedangkan penyebabnya itu berarti kan tidak tahu atau ketidaktahuan kita. Kalau kita tarik ke sebab akibat. Terus bicara syirik di sini Pak Kiai, kan namanya syirik itu yang ada yang syirik yang besar dan syirik yang kecil. Kalau bicara syirik yang kecil saking halusnya, itu kadang-kadang pelakunya itu saking halusnya dia tidak menyadari. Yang ingin saya tanyakan itu tentang syirik itu, mohon dijelaskan secara detail. Kalau bisa syukur-syukur sekalian contoh-contohnya gitu. Syirik-syirik yang halus terutama. Kalau yang besar kan kayaknya udah bisa dipahami lah. Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, ada satu atau kalimat yang kelihatannya itu maknanya itu hampir sama atau mirip, tapi pada hakikatnya setelah dikupas itu ternyata beda menurut sebagian orang. Sebagai contoh misalnya ada kalimat antara senang dan bahagia. Nah, terus ada lagi satu kalimat yang antara enak dan nikmat. Enak. Ya, pertanyaannya mohon dijelaskan perbedaannya itu Pak. Secara detail dan syukur-syukur ada contoh-contoh yang bisa kita ambil. Mungkin itu aja Pak. Dua pertanyaan, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampung ya. Ya, mau jawab dulu tampung. Ya, langsung aja. Iya. Oh. Langsung saya nih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun para dulur-dulur sekalian, para sahabat, ande taulan, para kerabat karib yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, Amin. maghfirah, Amin. barokah Amin. dari Allah Subhanahu wa taala. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan,
senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pokoknya ndonga dhisik kabeh didongakne titahe Gusti Allah. Kita doakan semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta dalam rangka mengejawantahkan misi rahmatan lil alamin. Saya tidak menjawab tapi menanggapi ikut turun rembuk. Yang pertama masalah dosa ya. Kan Allah itu tadi katanya Allah itu kan mengampuni segala dosa. Semua dosa diampuni oleh Allah gitu ya Pak Yare ya. Kecuali dosa syirik. Berarti dosa itu cuman satu ya. Ya. Yang namanya dosa ya satu ya. Dosa ya dosa itu aja udah. Simpel. Dosa itu apa? Ya dosa itu enggak gitu ya. Nanti kalau dibuat pernyataan jadi rame. Jadi beda-beda pendapat. Ya dosa ya satu ya dosa itu. Ya kalau masalah jumlah dosa sampai sekarang dosa saya berapa ya nggak tahu juga. Ya dosa sampean ada berapa ya nggak tahu ya kan. Dosa ya satu ya dosa itu. Ya. Ini ada di Qur'annya apa tidak? Ya ada. Coba dilihat di surat An-Nisa. Surat An-Nisa Ayat 48. Ya, karena ditanyakan ada ayat Al-Qur'annya enggak? Ya ada, gitu ya. Ada. Surat An-Nisa itu surat keempat. Ayatnya 48. Ayat 48. Udah ketemu belum? Kalau pengen dapat pahala ya dibaca, gitu ya. Coba baca. Monggo. Bentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman aziman. Misalnya dah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau syirik. Tetapi Dia mengampuni apa dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Siapapun yang mempersekutukan Allah sungguh telah berbuat dosa yang sangat besar. Iya. Surat An-Nisa ayat 48 jelas ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad taro isman azima gitu ya. Innallaha sesungguhnya Allah la yaghfiru tidak akan mengampuni ayyushraka bihi orang yang musyrik, orang yang mensekutukan. Ayyushraka itu kata dari syirka, orang yang sekutukan kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni apa dosa selain syirik itu. Dosa apa aja selain syirik diampuni. Yang tidak diampuni hanya dosa syirik, menyekutukan Allah. Bahkan dipertegas wa may yusyrik billah, dan siapa saja yang mensekutukan Allah faqad istara, maka sungguh dia telah berbuat isman aziman, dosa yang besar, itu syirik. Nah, syirik itu sekutu. Ya, persekutuan ya. Sekutu itu ya menduakan. Bisa dua, bisa tiga, bisa persekutuan itu bisa dua lebih. Mendua ya. Ya, sedangkan kita sepakat di dalam keyakinan kita Tuhan itu Maha Esa. Esa itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Esa itu bukan satu. Kalau satu ada dua, ada tiga, ada empat. Kalau Esa itu lebih pada satu-satunya. Tidak ada Tuhan
kecuali satu-satunya, yaitu Allah. Jadi nggak ada duanya. Nah, ketika ada duanya itu syirik. Nah, ketika orang menduakan Tuhan, menduakan Allah, itu sudah syirik. Penyakitnya namanya syirik. Pelakunya disebut musyrik. Nah, terus tadi dikatakan ada musyrik, itu ada musyrik yang kecil, syirik kecil, ada syirik besar. Itu istilah ya. Istilah. Yang namanya mendua ya mendua ya. Mendua ya mendua. Bukan kalau menduakan berarti musyrik, kecil atau gede ya musyrik. Ya. Bahkan Nabi pernah mengatakan, saya tidak pernah khawatir, tidak pernah takut kalian terjangkit musyrik yang besar-besar itu. Saya nggak takut. Yang paling aku khawatirkan kalau kalian terjangkit musyrik yang kecil. Sahabat bingung. Musyrik yang besar nggak dikhawatirkan, musyrik yang kecil malah ditakuti. Sahabat nanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah. Terus syirik kecil yang kau khawatirkan tuh yang model apa? Yang gede aja nggak takut kok, yang kecil takut. Rasulullah tuh jawabnya simple aja. Kola Arya. Rasul jawab, syirik kecil itu ria. Ria itu beramal karena Allah, tapi juga karena manusia. Mendua. Bisa juga beramal karena Allah, juga karena surga juga, kan gitu. Kalau seandainya nggak ada surga gimana? Kan mendua juga, sama sebetulnya. Ria itu nggak kudu-kudu ada orang, sendirian pun bisa ria. Bisa ria. Nah itu syirik kecil. Nah munculnya syirik besar itu ya di zaman Nabi dulu ya, yang dianggap musyrik. Itu karena orang sudah mempertuhankan berhala, malah sengaja membuat Tuhan. Ya malah satu riwayat tergantung status sosial. Kalau orangnya itu kaya ya, mereka membuat Tuhan itu dari emas gitu ya, kan lebih wah gitu ya. Kalau yang rata sedang-sedang nggak pakai kaya gitu ya, tapi punya itu bikin dari perak, dari perunggu ya kan. Ada yang bikin dari batu dipahat, menyembah-nyembah batu itu ya. Banyak lah, malah kalau melihat dongengannya atau ceritanya itu ada yang bikin patung itu dari tepung. Makanya terus setelah lapar itu dimakan itu ya, sepanjang zaman ada orang makan Tuhan ya itu. Itu ada riwayat begitu ya. Nah selama ini itu yang dianggap musyrik yang besar, menyembah berhala, menyembah patung. Ya kalau kita bicara musyrik itu sebenarnya ranahnya kan bukan ranah fisik sebetulnya. Orang tanpa menyembah apapun bisa musyrik. Karena musyrik itu bagian dari etikot, akidah. Syirik itu lawan katanya tauhid. Orang ketika tidak bertauhid otomatis syirik. Itu. Tapi kalau dia sudah bisa terhindar dari syirik, pasti bertauhid. Udah begitu ya kan. Nah supaya agak terang ngopi disik guys, ngopi. Supaya agak tegang lah ya. Ini karena dimensinya udah berbeda. Ya kalau tadi dimensi berhala berupa fisik ya kan, kelihatan sembah berhala. Tuh. Kadang-kadang orang sekarang nggak ada yang nyembah patung, nyembah berhala itu nggak ada. Itu. Tapi justru senang membangun berhala di dalam kolbunya. Banyak berhala-berhala dalam kolbunya. Makanya sholat ngadep Tuhan itu susah karena ada berhala dalam kolbu. Ya. Bisa juga beramal karena piala misalnya. Ya kan? Itu dalam kolbunya piala juara 1 ada. Ya. Baca Quran karena piala misalnya.
kadang-kadang nekat itu ya. Banyak lah. Ada orang sholat ya. Karena kebetulan nginep di rumah mertua kan gitu, kedua rumah mertuanya haji misalnya kan, itu nggak kelihatan Pak, tersembunyi di dalam kolbunya ya, itu mempertuhankan mertua, akhirnya sholatnya karena mertua. Itu bisa juga dia sholat misalnya karena rumahnya dekat masjid. Aslinya enggak, niat sholat enggak ada, enggak kan dekat masjid enggak enak ya kan. Kebetulan di rumah. Kalau di tempat kerja di mana ya enggak, karena di rumahnya dekat masjid ya udah ke masjid. Sholatnya karena masjid misalnya kan. Ya Tuhannya masjid. Itu orang nggak tahu itu. Ranahnya ada di dimensi qalbiyah, dimensi batiniah, metafisik. Itu lebih bahaya di situ. Nah, riya itu nggak kelihatan pelakunya dengan nggak merasa riya. Tapi paling ditakuti oleh Nabi karena itu walaupun musuh kecil, keseringan orang lebih banyak melakukannya dan pelakunya nggak sadar gitu, nggak menyadari kalau itu riya. Ya kan? Itu kalau jenis-jenis riya. Nah, itu berat itu. Makanya butuh kesungguhan, terus apa ya, melakukan sesuatu karena keinginan hawa nafsu. Ada orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, tuh ada coba di Quran mempertuhankan hawa nafsu itu nanti ada coba di surat apa itu? Mempertuhankan hawa nafsu. Suratnya apa itu? Mempertuhankan hawa nafsu. Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan bisa juga. Kuncinya apa itu? Nanti surat apa ada coba? Sia ayat 23. Coba ada dibaca dah. Mempertuhankan hawa nafsu. Surat apa? Surat Al-Jasiyah. Oh, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu wa huwa ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gisawah fama yahdihi min ba'dillahi afala tazakkarun. Ya, surat apa itu? Al-Jasiyah. Al-Jasiyah ayat 23. Artinya? Al-Jasiyah ayat 23. Al-Jasiyah 23 juga artinya apa itu? Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Al-Jasiyah. Dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya. Dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ya, saya cari dulu ya. Al-Jasiyah ayat 23 ya. Iya, Pak. Ya biasanya kalau ngomong itu apa ro'aita manit takhoda ilahahu hawahu wa dollahu Allahu ala ilmin wa khotama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basorihi gisawah famay yahdihi min ba'dillahi afala tadzakarun. Apa ro'aita, maka apakah kamu melihat, ro'aita itu apakah kamu melihat manit takhoda, orang yang menjadikan ilahahu Tuhannya itu hawahu, hawa nafsunya. Maka
Apakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan gitu? Ya. Wadallahullahu, dan Allah menyesatkannya ala ilmin, di atas pengetahuannya. Gitu ya. Tuh. Allah itu membiarkan sesat berdasarkan ilmunya. Wa khotama ala samihi, dan Allah menutup pendengarannya. Wa qalbihi, dan ditutup juga hatinya. Wa ja'ala ala basarihi, dan Allah menjadikan di atas penglihatannya itu di sawah, penyumbat, penutup. Itu. Fame yahdihi mim ba'dillah, maka siapa yang bisa memberikan hidayah dari sesudah Allah? Enggak ada. Ya kan? Enggak ada orang itu yang bisa memberikan. Apalah tadzakarun, maka tidakkah kalian mengambil pelajaran? Jadi ada orang-orang yang menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan. Dalam kesehariannya itu enggak ada yang dilakukan karena dorongan hawa nafsu semua. Pelakunya nggak sadar itu. Nah, orang yang begitu lihat deh, tuturannya angel. Makanya jangan coba-coba menasihati orang yang kasmaran, orang mendo, Pak. Nafsunya yang lebih dominan. Wis toh. Mbok anak, mbok tonggo, mbok temen, orang yang sedang kasmaran, yang sedang jatuh cinta, itu dinasihatinya susah. Wani lekate, nafsu, Pak. Itu, makanya ditutup pendengarannya itu. Itu wa khotama ala sam'i wa qalbi, hatinya tertutup, sulit untuk bisa menerima nasihat, sulit untuk bisa memahami nasihat, malah kadang-kadang salah paham. Ini ngajak apa itu malah wah dibenci ya, kalbunya ditutup. Wa ja'ala ala basarihi gisawah, dan Allah jadikan dalam penglihatannya itu penutup. Wis weleo tanpa rupa oleh kamaran wis paling ayu riyu tok yang liyane elek kabeh. Ngeliat tai lotok kelihatan coklat. Tai lotok itu kelihatan coklat. Tenan wah. Ya kan, enggak, ini kan fakta. Fakta. Kenapa hawa nafsu, Pak, yang itu dominasi? Nah itu orang sudah itu apa mempertuhankan hawa nafsunya. Ada. Itu niku ya musyrik, Pak, kan mendua namanya. Mendua. Cuman pelakunya enggak sadar. Nah, ini sekedar gambaran dan contoh-contoh tentang tadi yang diminta Pak Tarso kan itu. Iya, ya. Ya, itu dosa enggak diampuni susah, Pak. Kudu tobatan nasuha kae. Udah sampai mati orang tobat ya embuh. Kalau yang lainnya diampuni lah, masih bisa diampuni, Kalau syirik itu masalah etikot. Yang lain memang itu Allah cuma nggak mau, karena makanya mengenal Allah, mengenal Tuhan itu sesuatu yang sangat penting dan harus diutamakan sebelum melaksanakan sesuatu yang lain. Jadi mengenal Tuhan sebelum menyembah itu paling utama, Pak. Ya, mari, Pak. Mengenal yang disembah sebelum menyembah. Ya, kalau ada ini usuluddin ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah. Pokok-pokoknya orang beragama itu mengenal yang disembah dulu, baru menyembah, supaya nggak berani menyekutukan. Ini kan main sembah-sembah aja, Pak. Itu masalahnya, ya itu makanya iman nomor satu. Nah, asal iman selamat. Karena ketika imannya salah ya syirik. Iman tauhid. Ini masalah, Pak. Ya, jadi kira-kira itu ya. Dosa itu ya itu. Kemudian syirik besar, syirik kecil ya itu. Ada yang dianggap besar itu yang ranahnya secara lahiriah. Gitu. Padahal belum tentu juga. Orang punya keris itu kan sebenarnya nggak musyrik itu. Sekarang angger wong Jawa iki musyrik kabeh, Pak. Keris musyrik, ya kan? Kembang musyrik.
selamatan musyrik. Woi, kata apa musyrik kok? Dia nggak tahu. Ya kan? Berdoa di bawah pohon besar musyrik gitu ya. Padahal kan sebenarnya tidak begitu, etikotnya tidak begitu. Orang-orang dulu itu waskito Pak, punya keyakinan bahwa Tuhan itu maha. Walaupun waktu itu belum bisa menyebut Allah ya, karena belum ada orang Arab yang datang memperkenalkan tentang Allah, itu Gusti paling lah ya. Itu Gusti itu tan kena yang apa Pak? Tidak bisa digambarkan seperti apa, apalagi digambarkan seperti pohon. Mustahil orang dulu nyembah pohon itu. Cuman dia punya keyakinan bahwa Tuhan itu bisa tajali kepada apapun. Bisa nggak Pak Tuhan itu menampakkan diri lewat? Bisa, bahwa Tuhan sendiri mengatakan. Lewat api. Sanurihim ayatina fil afaq. Akan aku perlihatkan tanda-tandaku itu di seluruh penjuru. Jadi Allah bisa tajali pada alam, seluruh penjuru alam ini. Bisa tajali di pohon, bisa tajali pada gunung. Zaman Nabi Musa tajali pada gunung Tursina. Tajali ya, memperlihatkan dirinya lewat gunung. Ya kan? Bahkan wafi anfusihim, pada dirinya mereka ini. Bisa Allah tajali pada itu. Bisa menampakkan diri sebagai Tuhan. Ini ke makhluk itu bisa. Tapi kalau makhluk nggak bisa menjadi Tuhan. Walaupun Tuhan itu tajali pada pohon, bukan berarti pohon itu Tuhan. Nah, orang dulu waskito sadar betul bahwa pohon itu ada dalam liputan Tuhan. Jadi yang dilihat bukan pohonnya. Zat yang maha meliputi pohon itu bukan pohon sebetulnya. Hanya dia waskito bisa komunikasi dengan pohon itu. Matahari, dia tahu dia matahari itu apa. Tapi orang dulu yakin kalau matahari itu ada dalam liputan Tuhan. Karena Tuhan itu kalau bahasa kita Allah itu al-muhit, maha meliputi. Apalagi manusia. Manusia ini rahasia Tuhan. Al-insanu siri wa ana siruhu. Bahkan di ayat lain, inna rabbakum ahata binnas. Sesungguhnya Rob kalian itu meliputi pada manusia ini. Jadi semua manusia ada dalam liputan Tuhan. Tiap orang. Artinya Tuhan itu bisa bertajali pada manusia. Tapi manusia tidak bisa tajali Tuhan. Tuhan bisa menampakkan diri lewat manusia, tapi bukan berarti manusia itu Tuhan. Itu yang harus dipahami. Itu belum tentu Pak, orang itu. Sekarang kalau saya sholat di depan saya patung, apa arti saya nyembah patung? Apa bisa dikatakan kalau saya musyrik karena saya nyembah patung? Kalau saya sholat di depan patung? Enggak. Itu patung belum tentu berhala. Tapi kalau berhala pasti patung. Patung yang disembah itu berhala. Zaman dulu, zaman sekarang kan nggak ada patung. Orang memberhalakan harta, memberhalakan wanita, karena nafsu semua. Memberhalakan HP, takhta, memberhalakan apa lagi? HP barang malah. Lebih nurut sama HP, tidak sama Tuhan. Ya kan? HP. Tenong lari cepet ya kan? Ada adzan kan, Allahu Akbar, santai-santai ya kan? Bisa juga kan gitu. Nah ini gambarannya Pak, tadi kalau dicontoh banyak Pak, kalau itu saya rasa simpel-simpel aja cukup apa ya? Gimana Pak? Gimana? Nah, coba mengenangkan kita mulai. Ya, kalau pemahaman saya begini Pak Kiai. Syirik tadi kan akibat, sedangkan penyebabnya kan rasa tidak tahu ya, penyebabnya karena tidak tahu. Jadi untuk mencari tahu ya salah satunya selain lewat ngaji ya lewat ngopi disit untuk mencari tahu. Orang kalau belum tahu belum paham kan otomatis kan berbuat itu pasti salah.
karena memang nggak ada ilmunya. Jadi untuk mengetahui bahwa syirik itu sebenarnya gimana ya, salah satu ya jalannya apa ya, lewat ngopi disik, lewat silaturahim ini. Jadi Tidak ada alasan manusia tidak tahu. Tidak ada alasan. Karena pada dasarnya memang manusia sudah menjalani proses kehidupan. Melakukan perjalanan hidup itu sudah diawali dari beberapa dimensi, melalui beberapa dimensi. Ya kan? Dimensi pertama yang kita lalui itu adalah dimensi ilahiyah, dimensi rububiyah, di mana pada saat itu kita sudah dibekali pengetahuan tentang tauhid. Alastu birabbikum, bukankah aku ini Rabbu? Qalu bala syahidna. Makanya benar, saya telah menyaksikan. Bagaimana nggak tahu sih? Nggak ada alasan manusia. Semua manusia memiliki naluri bertuhan. Sekalipun tidak ada agama. Apa dikira kalau nggak ada agama terus manusia tidak bertuhan? Wong Tuhan itu tetap ada. Semua manusia punya naluri bertuhan. Cuman untuk menyebut nama Tuhan itu bingung, Pak. Untuk menyebut nama itu bingung karena saking mahanya. Gini, boleh saya mencontohkan, Pak? Jadi saya nggak terima kalau dibilang kanan penyebabnya itu nggak tahu. Nggak ada manusia yang nggak tahu Tuhan. Cuman mau nyebut Tuhan itu apa gitu, bingung. Apalagi nyebut Tuhan itu siapa ya kan? Siapa itu kan tertuju gitu ya, ada batasan siapa itu. Dengan Tuhan itu maha, bagaimana ada batasan gitu kan? Bisa aja orang itu sewaktu-waktu nyebut Tuhan siapa, Pak Imun misalnya. Bukan Pak Iman kali ya, boleh Pak Iman misalnya. Kebetulan dari Arab Nabi Muhammad mendengarkan Tuhan itu Allah kan gitu. Tapi sebenarnya sebutan nggak bisa, bagaimana nyebut Tuhan yang maha itu? Masa ya maha cuman 100, cuman 1000, tak terbatas itu ya mbuh itu aneh. Sebetulnya ya, contoh gini, ada orang nggak pernah mengenal Tuhan, nggak tahu Tuhan itu apa dan Tuhan itu siapa. Jadi karena dia ada di dimensi yang seperti itu, dia menganggap kalau ditanya Tuhan itu ada apa enggak ada. Tuhan itu ada apa enggak ada. Dalam dimensi yang dia alami saat itu. Tapi ketika terjadi perang, Pak, perang besar ya, bom bunyi, dia ada di tengah perang, udah kepepet dia, mau apa lagi? Saya nggak bisa lari. Nah, dalam kondisi itu dimensi dia berubah. Kalau tadi dia bilang katakan Tuhan itu nggak ada, karena dia tidak melihat kenyataan Tuhan itu ada apa enggak, kayak apa kalau ada. Tuhan itu bentuknya apa? Dia nggak tahu, Pak. Terus siapa sih Tuhan itu? Dia nggak tahu, sehingga dia secara itu Tuhan itu nggak ada pada dimensi itu. Ya. Tapi dalam kondisi tertentu, ketika dia kepepet, dua depan dia, wah modar aku. Nggak bisa lari, Pak. Udah diam. Aku ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Aku ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan. Siapa saja kau yang menciptakan aku adalah ciptaanmu. Kalau memang aku ciptaanmu, maka selamatkan dong aku. Selamat, Pak. Dia yakin di balik semua ini ada zat yang maha menyelamatkan. Dan dia tidak menyebut siapa. Tapi dia meyakini adanya itu. Akhirnya, pada dimensi itu. Enggak kenal agama, dia enggak kenal Tuhan. Tapi di saat itu. Bener, Pak. Ada orang yang kerjanya ngerokok mulu. Kemana-mana itu rokokan apa nganggo pipa nih, Pak. Kamar mandi rokokan nganggo pipa. Ke kampus itu jalan itu selalu dikawal main itu sampai asap rokok. Iya, dikawal sama asap rokok.
Saya mahasiswa itu orang kemana-mana dikawal masuk rokok. Jadi kalau rokoknya habis, ada puntung masuk ke pipa. Ini gunanya punya pipa coba. Loh. Loh. Tapi juga siapa nyangka yang walaupun dia nggak malu-malu dia itu. Iya. Rokok entek, bungkus habis, cari dia. Korek. Pernah satu hari ya, ke kamar mandi pak, mungkin mau banget nyumet rokok pak, ketiban gayung, ya diam aja dia ketiban pak. Wah, iya, wah, ini pasti ada kekuatan yang menggerakkan. Dia tuh ke kamar mandi sendiri pak, kepalanya ketiban gayung. Jadi itu menjadi sebab dia nggak kenal Tuhan, nggak kenal Tuhan, dia bidang. Akhirnya dia punya rumusan, namanya rumusan energi, membuat rumus E sama dengan MC kuadrat. MC kuadrat. MC kuadrat. Nah, dari rumus E sama dengan MC kuadrat. Kuadrat itu ada muridnya yang mempelajari itu. Dari hasil mempelajari rumus yang ditemukan di kamar mandi itu, dia bisa menciptakan bom yang pada akhirnya bom itu dijatuhkan di Nagasaki dan Hiroshima. Itu menjadi sebab Indonesia merdeka. Dia meyakini bahwa di alam semesta ini ada yang namanya relativitas. Semua coba relatif. Relatif itu tergantung gitu ya, ketergantungan. Serba ada ketergantungan. Kenapa aku ketiban gayung? Mesti ada ketergantungannya itu. Pasti ada energi yang menggerakkan gayung. Dari mana itu? Nah itu relativitas. Akhirnya ada teori yang namanya kuantum relativitas. Keren tuh pak. Namanya Albert Einstein nama bahasa apalah ya pokoknya gitu, punya murid namanya Robert. Itu Robert sama itu. Keren pak itu, yang bisa membuat itu. Itu nggak kenal Tuhan, tapi dia yakin dalam hatinya bahwa dalam kehidupan alam semesta ini, di balik semua ini ada zat sang maha energi. Terjadi ketergantungan. Jadi energi sesuatu itu tergantung kemana dia gantungannya. Kekuatan manusia tergantung kepada siapa dia menggantungkan dirinya. Kalau dia hanya menggantungkan kepada sama manusia, podondo IP, kekuatannya nyomong sakmono. Sampai bergantung sama saya, ya paling banter ngerokok bareng karo ngopi bareng. Kok sampean pengen rabi njaluk modal mesti gak tak kei. Harus bergantungnya relatif. Kalau lebih besar, kamu akan dapatkan besar. Tapi kalau kamu mau bergantung kepada energi yang maha besar, itu luar biasa. Dia mengakui adanya itu, tapi nggak bisa nyebut itu sopo. Ngomong Jawa mungkin ya Mbah Paimun, Mbah Paiman, Mbah Paimin. Kurang ngerti ya Pak. Tapi dia menemukan itu pada dimensi itu. Bisa dipahami Pak ya. Jadi nggak boleh ada alasan nggak tahu coba. Semua manusia punya naluri karena memang Allah sendiri yang membekali dengan ketauhidan, dan itu dipraktekkan secara kafah sebagai Muslim Islam kafah itu di alam rahim 9 bulan Pak. Pasrah dia dengan ketauhidannya, dengan keimanan tauhidannya. Hidup Pak. Itu 9 bulan bukan pengalaman yang cemen loh Pak. Bukan waktu yang sebentar. Siapa bilang dia nggak tahu? Oh, memang bekalnya itu justru ketika kita sekarang otak kita jalan, ini jalan, nggak dipakai otaknya. Gitu loh. Terkontaminasi dengan keinginan-keinginan, ketutup Pak. Bukannya nggak tahu Pak.
ketutup pendengarannya, ketutup mata hatinya, ketutup penglihatannya, tidak bisa melihat kebenaran. Diajukan kebenaran itu nolak. Ini loh benar, nolak Pak. Fakta apa tidak itu? Bisa dipahami itu Pak ya? Nah, mengheningkan dia sudah mulai. Selesai. Paham? Berarti alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Amin. Itu aja ngaji. Paham Mak Yusuf. Iya.